Halo teman-teman semua, kita ketemu lagi. Gimana kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik dan sehat teman-teman. Oke, kali ini kita akan mereaksi video yang sangat menarik teman-teman, yang mungkin akan menjadi pengetahuan baru buat kalian semua teman-teman. Karena video kali ini saya ambil dari channelnya Polemik teman-teman, dan judul di sini juga sangat menarik, yaitu suku ini hidup dalam air, teman-teman. Inilah manusia dengan kemampuan super akibat kelainan genetiknya, teman-teman. Jadi ada salah satu suku, saya juga belum tahu suku apa itu, tapi hidupnya lebih tinggi, kehidupannya ya berada dalam air, teman-teman. Ya seperti apa saya juga bingung ya untuk menjelaskannya, karena saya juga belum tahu, teman-teman. Nanti kita lihat bareng-bareng di videonya, teman-teman. Tapi sebelum ke videonya, seperti biasa kita ketemu lagi bersama Ayah Muda Production. Hey, Oke teman-teman, tanpa banyak buang waktu lagi, suku ini kita lihat bareng-bareng, dan di mana tempatnya nanti kita tahu. Kita cari tahu bareng-bareng teman-teman. Cus, kita langsung ke videonya. Sebelum peradaban darat berkembang semakin kompleks, ada orang-orang yang menembus batas-batas wilayah negara. Tidak mengenal kepemilikan tanah, berpindah-pindah dari satu gelombang ke gelombang air lainnya. Mereka adalah pengembara lautan dengan pengetahuan kuno perbintangan, mempersembahkan ari-arinya kepada samudra yang mereka hormati, yang akan menghidupinya kelak. Tarik jangkar kapalmu, kembangkan layar. Kita akan mengarungi lautan, berkenalan dengan orang Bajo. Orang Bajo. Oh, suku Bajo, teman-teman. Di mana ya? Sebenarnya orang-orang bersahaja ini tak suka disebut Bajo, karena Bajo sebenarnya adalah sebutan ejekan dari orang-orang di luar Bajo. Mereka lebih senang disebut orang sama. Sedangkan mereka menyebut orang luar adalah orang Bagai. Berabad-abad lamanya mengarungi samudra. Hidup berpindah-pindah menggunakan perahu berbekal ilmu navigasi laut. Orang luar Asia menyebutnya gipsi laut. Komunitas orang Bajo ada di mana-mana, dimanapun air laut tertampung, dari perairan Malaysia hingga Filipina bagian selatan, dari Brunei, Thailand hingga perairan Vietnam. Mereka menghuni hampir semua perairan Asia Tenggara. Maka aneh rasanya jika mereka dimasukkan ke dalam perdebatan suku ini milik negara mana. Kita taruh saja pengetahuan awal kita bahwa mereka milik samudra. Populasi orang Bajo paling banyak berada di perairan Nusantara. Di Gorontalo, komunitas Bajo bermukim di pesisir desa Torosiaje, Kabupaten Pohuwanto. Di Wakatobi, Sulawesi Tenggara, komunitas Bajo bermukim di desa Mantigola, Pulau Kaledupa, serta di Pulau Wangi-Wangi dan di Pulau Tolandona, Tomia. Di Maluku Utara, mereka bermukim di desa Bajo Sangkuang. Di Luwu Banggai, mereka bermukim di Bangkurung. Populasi mereka juga banyak bermukim di perairan NTT dan NTB, perairan Kalimantan bagian timur dan utara. Berumah di tengah laut, di tepi pantai atau perairan dangkal dengan pondasi batu dan material batu. Rumah panggung berteras laut dengan tiang panjang berbahan tanaman tahan air yang diambil dari kawasan mangrove untuk menjaga pasang air, dan atapnya berbahan rumbia. Ada rumah yang berisikan lebih dari satu kepala keluarga. Antar rumah biasanya dihubungkan dengan jembatan kayu, dan akan selalu ada perahu yang parkir di bawah rumah sebagai sarana transportasi utama mereka. Perahu dayung tradisional tanpa mesin motor. Karena tak terbatas patok tanah, bahasa di semua komunitas orang Bajo hampir sama. Hanya sedikit dipengaruhi bahasa orang daratan di masing-masing tempat mereka bermukim. Berasal dari rumpun bahasa sama Bajau, satu kelompok dengan bahasa Barito Raya, yang berakar dari rumpun besar Melayu Polinesia. Jadi, masih familiarlah di telinga orang Asia.
Jika tidak berlebihan menyebut, orang Bajo adalah nelayan legendaris yang menggantungkan hidupnya dari perburuan di lautan. Dengan 3 cara tradisional, memancing, memanah. Oke, kita stop di sini teman-teman. Ternyata seperti itu ya, maksud dari manusia atau suku yang hidup di dalam air itu ternyata memang kehidupan mereka di lingkungan yang penuh air ya teman-teman. Jadi jarang sekali, bahkan rumah-rumah mereka pun berada di atas air ya teman-teman, dan mereka tidak menetap di satu tempat karena mereka selalu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya untuk bertahan hidup mungkin ya teman-teman. Jadi di Indonesia pun banyak ternyata, bahkan di luar Indonesia, pokoknya mereka tidak memiliki kewarganegaraan yang jelas teman-teman. Jadi mereka ada di perairan Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, bahkan di negara-negara, pokoknya di negara-negara Asia Tenggara teman-teman. Dan orang Bajo sendiri sebenarnya sangat ini ya, bersahaja teman-teman, dan mereka sebenarnya tidak suka dengan sebutan nama Bajo karena itu merupakan salah satu ucapan ejekan menurut mereka, dan mereka lebih senang dibilang dengan sebutan sama teman-teman. Jadi ya orang sama, jadi bukan orang Bajo, lebih senang disebut sebagai orang sama teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke videonya teman-teman. Dan menombak langsung ke dalam laut. Dari sebuah jurnal penelitian IAIN Sultan Amai Gorontalo yang terbit tahun 2020. Dari kegiatan berburu ini, mereka melahirkan 3 tradisi melaut yang memakai jangka waktu, terutama di komunitas Bajo Gorontalo. Pertama adalah melaut dengan perahu dayung kecil selama 1 hingga 2 hari, lalu kembali ke pemukiman. Kedua adalah melaut selama beberapa minggu hingga berbulan-bulan, mengajak seluruh anggota keluarga. Dan ketiga adalah melaut beramai-ramai menggunakan banyak perahu selama beberapa bulan, bisa sampai menetap di tengah lautan. Selama itu pula mereka pantang membuang abu pembakaran, ampas makanan minuman, puntung rokok, air cucian olahan masakan, air perasan jeruk, dan pantang mencuci di perairan. Semuanya ditampung untuk dibuang di daratan nantinya. Dekat dengan laut, kebudayaan dan kepercayaan mereka bergantung pada lautan. Mempercayai roh-roh nenek moyang penguasa lautan, mereka juga mengawali kehidupan dengan bersalaman dengan lautan. Saat bayi lahir, ari-arinya akan dibuang ke laut. Mereka percaya bahwa ari-ari bayi laki-laki akan berubah menjadi kuta atau gurita, dan ari-ari bayi perempuan akan berubah menjadi tuli atau buaya. Makanya, ketika ada gangguan dari makhluk air atau ada penyakit yang datang, mereka percaya bahwa itu dari saudara mereka. Sesajen kepada mereka yang membawa kesembuhan. Sesajen ini biasanya berupa bahan-bahan makanan, yang tentu saja akan dimakan oleh spesies-spesies di bawah laut sana. Pantangan paling terkenal bagi mereka adalah membuang apapun ke area terumbu karang. Jika ada musibah dan sakit, mereka selalu berserah kepada lautan lewat doa-doa dan persembahan. Jadi kebudayaannya sangat kental ya teman-teman. Mereka memiliki kepercayaannya sendiri. Jadi keseharian mereka yang terus bersetubuh dengan lautan. Walaupun berpindah-pindah tempat, mereka tidak terpengaruh dengan keadaan lingkungan di mana mereka singgah ya. Alat selam bisa menyelam lebih lama dari orang biasa yang menggunakan peralatan. Disebut-sebut bisa tahan sampai 13 menit di kedalaman 60 meter tanpa alat bantu nafas atau oksigen. 60 meter sambil mereka berburu bisa dan berenang dengan berjalan-jalan pula. 60 meter. Kalau orang awam sih hanya tahan 30 menit, hingga 60 detik. Ahli diving saja tahan sampai 5 menit. Kawan aku di Wakatobi pernah bercerita bahwa ada satu orang Bajo kenalannya yang beradaptasi menumbuhkan sirip di sela-sela kakinya. Melissa Lardo, kandidat doktor dari Pusat Geogenetika University of Copenhagen, mempresentasikan hasil penelitiannya di salah satu kampung Bajo di Desa Jaya Bakti, Luwu Banggai, Sulawesi Tengah. Presentasi tersebut menyebut orang Bajo adalah yang pertama beradaptasi genetik untuk menyelam.
Adaptasi ini ia simpulkan setelah mengetahui limpa orang Bajo 50% lebih besar dari orang lainnya. Misteri lain yang menyelimuti orang laut ini adalah asal-usulnya. Mereka berpindah-pindah. Karenanya oleh orang darat di semua wilayah, orang Bajo dianggap sebagai pendatang. Lantas, dari mana mereka ini? Ada beberapa teori yang berkembang. Dalam pelajaran sejarah Malaysia, mereka disebut berasal dari Johor. Teori ini didasari dongeng tentang Putri Johor yang hilang. Dicari orang Bajo, tapi tak kembali-kembali. Namun, tak ada bukti arkeologinya. Teori lain mengatakan mereka berasal dari muara sungai Barito. Teori ini didasarkan pada 12 kata dalam bahasa Bajo yang mirip dengan bahasa Dayak Ngaju. Mereka mulai melaut sejak Sriwijaya berkembang, dimanfaatkan untuk mengangkut barang ke Cina. Karena itu mereka berpindah ke utara, yakni Sulu, Filipina. Karena perdagangan di wilayah situ sangatlah maju. Tahun 1400 Masehi, mereka kembali melakukan penjelajahan. Setelah Islam menyebar, mereka lalu bermigrasi ke selatan dan ke wilayah Nusantara dan Madagaskar. Teori manapun yang cocok, samudralah tempat orang Bajo berasal. Tempat purba untuk semua spesies di bumi. Tapi, awal 1990-an, mereka dipaksa pemerintah untuk belajar hidup di daratan. Sebagian besar dari mereka harus didata ulang untuk kependudukan, meninggalkan ilmu navigasi laut, mencoba bercocok tanam. Naiknya muka air laut dan rusaknya terumbu karang membuat sebagian Bajo di Wakatobi harus ke perbukitan. Di Gorontalo, mereka dicap sebagai pelaku pemboman ikan. Dalam film The Bajau karya Watchdog, pada tahun 2014, ada orang Bajo ditangkap karena dianggap nelayan ilegal. Banyak pula tengkulak yang membeli hasil tangkapan mereka dengan harga yang murah. Banyak yang berpindah ke darat karena area tangkap dibatasi perusahaan dan pemukiman lautnya diambil untuk lahan pembangunan pesisir. Diusir dari rumahnya sendiri, tapi tak diterima di daratan. Bajo, riwayatmu kini. Oke teman-teman, itu dia tadi video tentang suku Bajo ya teman-teman ya. Atau disebut juga suku Sama teman-teman, karena lebih enak dipanggil seperti itu menurut orang-orang Bajo ya. Lebih baik dipanggil dengan suku Sama teman-teman. Ya kita miris ya teman-teman, karena dengan karakter orang-orang suku Sama ini atau suku Bajo ini, dan mereka selalu bersahaja dalam kehidupan sehari-hari walaupun mereka berada di tengah-tengah lautan. Mereka bahkan pantang untuk melakukan atau mengotori lautan teman-teman, bahkan untuk mencuci, bahkan membuang kotoran. Mereka lebih baik membuang ke daratan daripada membuang ke area lautan teman-teman, area perairan di mana mereka menggantungkan hidupnya di sana. Dan mereka sekarang ya ada beberapa yang tinggal di perbukitan, di daratan karena dipaksa untuk memiliki suatu identitas. Mereka berada di negara mana untuk memiliki identitas tersebut ya teman-teman, agar lebih terorganisir mungkin. Bahkan sangat miris sekali tadi kita dengar ternyata mereka bahkan disebut sebagai pencuri atau perusak terumbu karang. Padahal tidak semua mungkin ya, mungkin itu karena kesalahpahaman atau seperti apa, atau karena kepentingan tertentu ya, kita nggak tahu lah. Pokoknya ya yang membuat kita sangat menyayangkan yaitu suku Bajo mungkin perlahan-lahan bisa hilang karena kebiasaan mereka hidup di samudra, di perairan, di lautan ya teman-teman, mungkin akan hilang sedikit demi sedikit karena dengan perkembangan zaman. Sangat disayangkan sekali ya, dengan kemampuan menyelam mereka yang bahkan sampai 13 menit dan bisa mencapai kedalaman 60 meter tanpa menggunakan alat apapun teman-teman. Mereka hanya mengandalkan tubuh mereka sendiri. Sangat luar biasa sekali kemampuan mereka teman-teman. Ya seperti itulah teman-teman, perkembangan zaman kadang merubah keadaan atau lingkungan sekitar sehingga bakal ada yang hilang ataupun yang punah teman-teman karena tergerus oleh keadaan atau perkembangan zaman. Ya kita dukung saja, kita doakan saja semoga semua hal ini tetap
akan menjadi salah satu contoh bagi kita semua untuk menjaga kelestarian lingkungan alam kita, kebudayaan kita teman-teman, agar tidak hilang ciri dan caranya kita berbangsa dan bernegara teman-teman. Oke teman-teman semua, itu dia tadi video reaksi dari saya, semoga menjadi wawasan baru buat kalian semua. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.